semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tato dari kalian yang keren, gaul dan funky ini, Maya Nov. Kembali lagi di sini dan gue punya pengumuman buat kalian semua bahwa gue sudah bertaubat. Gue gak akan lagi vakum lama-lama. Gue berusaha sebaik mungkin untuk tetap bertahan dan konsisten upload buat kalian semua, para subscriberku tersayang. Kayak gue minta maaf yang sebesar-besarnya bulan lalu tuh kayak it's been a tough month for me. Jadi mungkin emang agak telat-telat dikit nguploadnya and everything, dan mungkin ada zodiak yang sempat nggak kebaca sama gue. Jadi kayak oke, bulan Oktober ini mari kita start new, start fresh. Gue akan bacain lagi seperti sedia kala. Jadi pembacaan kali ini sifatnya general ya, seperti biasa. Bisa jadi resonate, bisa jadi biasa aja. Kalau misalnya kalian ngerasanya agak kurang resonate, nggak apa-apa, jangan dipaksain, karena sebenarnya memang yang gue bacain di sini hanya satu aspek zodiak aja. Sedangkan setiap kita memiliki beberapa aspek zodiak dalam diri kita yang biasa disebut dengan sebutan birth chart. Oke? Jadi feel free untuk ngelihat video-video zodiak yang lainnya yang mungkin terdapat juga dalam birth chart kalian, kayak misalnya gue Scorpio Sun, Libra Moon, kayak gitu. Bisa dicek aja di birth chartnya kalian punya zodiak apa aja di sana. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita like, share, comment, subscribe dulu ya guys. Thank you. Yuk, sekarang kita masuk ke readingnya. Halo Leo, sekarang gilirannya buat kalian yang gue bacain. Gimana sih peruntungannya di bulan Oktober ini? Oke. Jadi untuk pembacaan kali ini ada 3 aspek yang akan gue bacakan. Yang pertama kita akan mulai dari kehidupan secara general dulu. Jadi memang di sini gue coba bacain gimana sih energinya untuk di bulan Oktober ini untuk kalian para Leo. Apa yang kira-kira perlu kalian waspadai, atau apa sih yang kalian perlu lebih aware, hal apa yang kira-kira yang kalian perlu lebih aware gitu untuk di bulan ini. Gitu. Ya intinya semacam tema keseluruhan lah ya. Kemudian kita akan masuk ke karir atau studinya Leo di bulan Oktober ini, dan yang terakhir kita akan masuk ke percintaannya Leo gimana sih di bulan Oktober ini gitu. Jadi kita akan mulai dari yang pertama dulu, dari kehidupan secara general. Jadi untuk kalian para Leo, kita lihat dapat kartunya apa. Yang pertama-tama kalian dapat kartunya The Magician, kemudian Five of Pentacles, dan yang terakhir adalah Seven of Swords. Oke, jadi untuk para Leo di sini gue lihat di bulan Oktober ini rasa-rasanya kalian perlu lebih waspada, karena kayaknya ada satu hal. Ini tuh gini, gue liat di sini cenderung energi lebih ke arah negatif sebenarnya. Kayak kalau gue boleh jujur ya, memang kayak truthfully ini energinya agak sedikit negatif untuk kalian para Leo. Cuman ini tuh bukan hal yang terjadi tiba-tiba, bukan suatu hal yang kayak unexpected. Sebenarnya dari kemarin-kemarin kalian udah tahu ini kayaknya ujungnya bakal caur nih gitu. Cuman memang kayaknya dari segi usaha, dari segala pihak ya, dari orang lain, termasuk juga dari lo pun, itu kayaknya agak kurang untuk memitigasi bencana ini, tanda kutip lah ya, atau kayak this incident gitu. Memang kayak gangguan di sini ada semacam insiden gitu yang sebenarnya dari kemarin-kemarin itu bisa kayak dilakukan sesuatu agar efeknya nggak terlalu buruk gitu. But turns out ternyata dari berbagai pihak, termasuk dari lo yang juga, itu kayaknya kurang effort untuk memitigasi hal ini. Ya, jadi kayak yang gue lihat dari kartu sini, there's still time untuk memperbaiki hal-hal, there's still time untuk emang ya at least kalaupun ini harus terjadi, kesialan ini dampaknya jangan sampai terlalu besar lah gitu. Itu masih bisa kalian reduce lagi, cuman ya memang ini harus dilakukan dengan sangat cepat gitu. Kayak ibaratnya nih lo dikasih tugas, kayak ibarat lo dikasih tugas PR gitu lah ya, PR lo dikasih waktu sebulan, lo baru kerjain di 3 hari terakhir gitu, pasti hasilnya nggak akan maksimal kan. Tapi at least itu lebih baik ketimbang lo tuh sama sekali nggak ngerjain ya. Jadi kurang lebih untuk para Leo energinya agak kayak gitu di bulan ini. Jadi memang kalian harus lebih agak ekstra di bulan ini, ekstra effort ya. Kalau misalnya dari kemarin-kemarin mungkin kalian saya kasih effortnya di angka 8, sekarang kalian harus kasih effortnya di angka 10
gitu. Itu untuk energi secara umumnya buat kalian para Leo. Kita akan coba masuk ke karirnya Leo gimana sih di bulan Oktober ini. Karir atau studinya Leo. Jadi ini bisa untuk kalian para Leo yang memang masih kuliah mungkin, atau kalian lagi sekolah lagi. Bisa juga untuk kalian memang para Leo yang pekerja. Ya. Oke, untuk karir atau studinya Leo, kita lihat kalian dapat kartunya apa. Yang pertama kalian dapat kartunya The Tower, Eight of Swords, dan Strength. Oke, ini kayaknya agak berkaitan sama yang tadi gue bacain temanya kalian di bulan itu gimana sih. Karena di bulan Oktober ini, kalian dapat kartu The Tower. Ya, The Tower ini memang suatu kejadian eksternal yang terjadi tiba-tiba yang emang gak bisa lu halau. Kayak yang Samsek kayak, cuy terjadilah gitu. Ini nggak bisa lo halau. Ya. Cuman memang di sini kayak kalau kita lihat secara konteks secara keseluruhan ya, di sini ada kartu Eight of Swords juga, ada kartu Strength juga. Karena sebenarnya kayaknya untuk karir atau studi lo ini tuh ada suatu hal yang memang menantang banget yang terjadi di bulan ini. Yang sebenarnya kalian bisa ngehadapinnya, cuman kalian ragu-ragu atau cenderung nggak pede. Which itu sebenarnya agak-agak penyakitnya Leo ya. Meskipun Leo itu kecenderungannya kalau lo lihat on the outside gitu dari luarnya, Leo itu tuh kelihatan seperti zodiak yang percaya diri, yang memang biasanya ya kalau mereka extrovert mereka cenderung rame dan suka jadi center of attention kayak gitu. Tapi sebenarnya on the inside mereka itu agak-agak harsh sama diri sendiri, agak-agak agak-agak keras sama diri sendiri, kayak gue tuh harus kelihatan perfect, gue tuh nggak boleh salah, gue tuh ini itu. Jadi kayak memang sebenarnya di sini kalian ada rasa nggak pedenya, kayak gue tuh bisa nggak sih, dan cenderung Leo itu tuh kalau misalnya mereka ngerasanya gue nggak bisa perfect, mereka jadi kayak entah itu malas, entah itu marah, entah itu jadi kayak nggak mau gitu ya. Nah ini yang memang perlu dikasih push dari dalam dirinya, kayak sebenarnya lo tuh punya kekuatannya dalam diri lo, sebenarnya lo punya kemampuannya dalam diri lo, cuman jangan sampai kejadian eksternal atau mungkin kejadian yang udah pernah terjadi sebelumnya itu jadi kayak semacam bikin lo trauma untuk mencoba lagi untuk kayak do something about this particular thing gitu ya. Jadi kayak jangan membiarkan kejadian di masa lalu mempengaruhi kalian sekarang, jangan juga membiarkan kejadian eksternal nih yang mungkin terjadi dimana kendali kalian tuh sedikit dalam hal itu, kayak itu di luar kuasa kalian, itu terus bikin kalian jadi kayak aduh gue nggak pede ngapa-ngapain, aduh emang yakin nih, lo yakin nih, jangan sampai kayak gitu. Oke? Apa yang bisa lo kerjain aja ya, karena itu tadi agak balik lagi kayak tadi yang si temanya kita di bulan ini, ibaratnya lo dikasih PR nih, lebih baik lo ngerjain mepet nih ya, meskipun hasilnya nggak maksimal dibanding lo nggak ngerjain sama sekali ya. Lebih baik you do something about this now ketimbang lo biarkanlah nih tanpa pertahanan jadi luluh lantah semuanya. Oke, jangan sampai kayak gitu. Itu untuk karir atau studinya Leo. Jadi memang harus agak hati-hati nih di bulan Oktober ini. Kita akan lanjut ke percintaannya Leo gimana sih di bulan Oktober ini. Mengeluarkan diri dia. Oke, tadi kartu pertama dia lompat, dia mengeluarkan diri, itu Eight of Swords. Dan kartu keduanya ada Ten of Pentacles, dan kartu ketiganya ada Queen of Cups. Oke, untuk percintaannya para Leo, di sini ada kecenderungan kalian sebenarnya nggak suka akan sesuatu, cuman kalian berusaha untuk menahan diri ya, kalian berusaha untuk menahan perasaan kalian berusaha untuk menahan agar kalian tidak mengekspresikan ya apa yang sebenarnya mungkin menjadi concern kalian nggak ungkapin karena kalian takut kehilangan sebuah kenyamanan. Nah ini konteksnya berlaku secara general ya, berlaku terhadap kalian para Leo yang
single maupun yang memang sudah berpasangan atau mungkin dalam kondisi HTS-an. Ya, ini berlaku untuk secara general. Gue lihat di sini. Kayak emang yang gue lihat ya, kalian sebenarnya emang ada growing concern tentang sesuatu. Kalian ngerasa kayaknya ini tuh nggak sesuai dengan apa yang gue mau deh, atau ini tuh kayaknya nggak mencapai full potential hubungan kita deh, gitu. Kayak memang kalian melihat secara objektif yang gue lihat di sini, hubungan ini tuh bisa menjadi lebih baik lagi. Masih ada hal-hal yang perlu diimprove dari hubungan ini. Cuman somehow kalian kayak refrain from expressing yourself, kalian menahan diri untuk tidak mengekspresikan diri kalian. Soalnya kalian takut kalau misalnya kalian ngomong nih kayak, cuy kayaknya kita lebih baik kayak gini deh. Atau kalian ungkapin lah ya apa yang kira-kira sebenarnya ada di pikiran kalian, ada di benak kalian. Kalian takutnya di other party, si pihak lain itu nggak bisa menerima hal tersebut, malah ini kalian tuh lagi kayak nggak kepengen ribut gitu. Padahal sebenarnya kalian tahu ini tuh bisa menjadi lebih baik hubungannya. Ya, ada rasa nggak pede di sini, which itu kayak so not Leo. Sebenarnya gitu, itu kayak so not Leo untuk merasa nggak pede gitu. Dan kayak ini kayaknya hal yang agak sensitif buat kalian, hal yang emang cenderung personal. Nah, jadi kalau yang gue lihat dari kartu di sini, mungkin kalian perlu sort out dulu nih apa sih sebenarnya yang kayak ingin gue ungkapkan ke si significant other gue. Itu apa sih yang kayaknya perlu gue jujur gitu ya kepada diri gue sendiri. Karena kalau misalkan udah bisa acknowledge hal tersebut, kamu udah bisa ngakuin hal tersebut, oke, sebenarnya hal ini kayaknya mengganggu gue sih, atau kayak oke, sebenarnya kayak gue punya ekspektasi ke arah sini atau ke arah situ sih gitu. Kalian udah mulai bisa nge-sort out nih apa ya yang kira-kira mau gue ungkapin, poin-poinnya apa aja ya, mana sih yang penting gue ungkapin, mana sih yang gak penting untuk gue ungkapin gitu. Jadi kalau misalnya itu udah tertata, jadi kayak itu tuh nggak cuma jadi perasaan abstrak di dalam hati kalian doang dan di pikiran kalian doang, karena ini lama-lama bisa ngeganggu ya. Karena yang gue tuh gitu, kalau misalnya ada suatu hal yang memang mengganjal di perasaan kalian, itu tuh lama-lama bisa mengganggu kepikiran kalian. Kalau udah mengganggu kepikiran, itu bisa mengganggu ke tindakan kalian. Kayak itu affect how you act gitu. Ini akan mempengaruhi bagaimana kalian bersikap, bertindak. Nah, itu yang mungkin jadi perlu diwaspadain kayak gitu. Ini memang sifatnya akumulatif ya. Artinya mungkin sekarang, kondisi sekarang nih, kalian masih fine-fine aja, nggak apa-apa. Tapi tunggu sebulan dari sekarang, tahan nggak? Tapi tunggu 3 bulan dari sekarang, tahan nggak? Tunggu 6 bulan dari sekarang, masih tahan nggak? Kayak gitu. Gue pernah dengar suatu pepatah ya, kayak lo ambil segelas air, atau ini deh, nggak usah segelas air. Lo ambil nih 1 dek kartu, ini kan ringan ya, ini 1 kilo juga gak nyampe. Lo tahan kayak gini, gue tahan gini 5 menit aja, masih tahan gitu. Coba lu suruh gue tahan gini 1 jam, apa nggak pegel tangan gue? Apa nggak gue langsung kayak tremor gitu? Sama aja kayak hati lo. Kalau misalnya kayak sekarang nih, lo ngerasa oke, gue fine aja, tapi at some point ini harus lo taruh, ya kan? Karena kalau misalnya lo tahan terus sampai nggak tahu berapa lama, ya lo tremor juga nih. Sama aja kayak gue pegang kartu, gue pegangin 8 jam, capek cuy gitu. Kurang lebih sama lah sama hati lo. Jadi lo yang tahu batasannya, lo yang harus bisa sort out mana sih yang sebenarnya penting, mana yang nggak penting, mana yang ini hanya overthink gue, mana yang sebenarnya ini objektif. Itu yang perlu emang kalian sort out. Jadi mungkin PR-nya untuk kalian para Leo, untuk percintaannya di sana ya, kayak kalian harus bisa jujur juga sama diri kalian. Kalau itu ngeganggu, bilang lah ngeganggu ya, nggak usah mesti gini. Makanya dari tadi gue cukup tekankan jujur sama diri sendiri, karena mungkin belum saatnya lo ngomong ke significant other lo. Cuman at least kalau lo dari diri lo sendiri udah acknowledge, okay, there's something wrong, itu tuh lo bisa mulai lebih aware ya. Itu lo lebih bisa bahwa kayak apa ya, intinya gini, lo nggak bisa memperbaiki suatu kesalahan kalau lo nggak sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan ya. Jadi intinya kayak gitu untuk kalian para Leo. Emang kalau dari bacaan gue di sini kayaknya Oktober kan agak rough. Semoga nggak se-rough itu in reality. Semoga tetap semuanya lancar-lancar aja buat kalian para Leo. Ini menutup reading kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian mendapatkan manfaatnya dari sini ya. Semoga kalian senang. Kalau misalnya kalian senang, bolehlah gue minta
like, share, comment, subscribe. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Thank you and have a nice day.